Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Baik, nama saya Amalia dengan nomor stambuk F551190029. Saya akan memulai presentasi. Bottom up approach berangkat dari 5 asumsi, yakni pertama, semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awards untuk memberantas korupsi. Yang kedua, adanya network atau jejaring yang baik akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil, civil society. Untuk itu, perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal social capital dari masyarakat. Yang ketiga, perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostic. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif politis dapat disusun secara lebih baik. Yang keempat, adanya pelatihan-pelatihan khusus. Pelatihan ini dapat diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank yang diharapkan dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dipilih sendiri dan harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, stambuk F551190013. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya yaitu bottom up approach. Adanya rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta diharapkan akan memiliki trickle down effect, dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Kemudian top down approach, pendekatan dari atas atau top down, dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan. Corruption is a symptom of a weak state and weak institution, sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jindan, stambuk F551190064. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 6 yang sebelumnya tadi telah dibawakan oleh Fitra. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Di sini ada logo TI, Transparency International, lalu TIRI, Making Integrity Work. Singkatnya, Transparency International atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi Corruption Perception Index atau CPI. Berikut persepsi korupsi Corruption Perception Index di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International. Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi TI tahun 2002 sampai 2008. Pada tahun 2002, skor CPI Indonesia adalah 1,9 yang berada di peringkat 96 dari 102 negara. Pada tahun 2003, skor CPI Indonesia adalah 1,9 yang berada di peringkat 122 dari 133 negara. Pada tahun 2004, skor CPI Indonesia adalah 2,0 peringkat 133 dari 145 negara. Pada tahun 2005, skor CPI Indonesia adalah 2,2
yang berada di peringkat 137 dari 158 negara. Pada tahun 2006, skor CPI Indonesia adalah 2,4 yang berada di peringkat 130 dari 163 negara. Pada tahun 2007, skor CPI Indonesia adalah 2,3 yang berada di peringkat 143 dari 179 negara. Pada tahun 2008, skor CPI Indonesia 2,6 yang berada di peringkat 126 dari 166 negara. Sumber ini berasal dari www.transparency.org. Oke, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatih Farhad. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Jindan. Di sini saya akan membahas tentang Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Salah satu program TIRI adalah membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama IIEN atau Indonesian Integrity Education Network. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi ini mahasiswa dapat mengetahui bahwa bahayanya laten dari korupsi ini bagi masa depan bangsa. Lanjut di materi Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Ternyata di internasional sendiri telah dikembangkan gerakan yang bernama United Nations Convention Against Corruption, disingkat dengan UNCAC. Telah ditandatangani oleh 140 negara. Penandatanganan ini pertama kali dilakukan pada konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita yakni saudara Daus. Baik, nama saya Muhammad Firdaus, Tambuk F551-19156. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Convention on Being of Foreign Public Official in International Business Transition, konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Belajar dari negara lain seperti Filipina, Lembaga Ombudsman Malaysia, the Malaysia Anti-Corruption on Commissions MACC. Kemudian ada Hong Kong Independent Commission Against Corruption ICAC, dan ada Indonesia Komisi Pemberantasan Anti Korupsi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muammar, Stambuk F551-15046. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya. Arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 LN 32 Tahun 2006. Kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.